Semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini sama-sama kita akan coba belajar berbuah melalui komunitas. Sejak awalnya Tuhan itu ingin agar kita manusia ini berkomunitas. Kita bisa melihat dalam Kejadian 1 ayat 26 bagian A. Situ dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita ini itu berarti lebih dari satu orang. Kemudian kita bisa melihat juga di dalam Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kata tidak baik ini pertama kali digunakan sewaktu Tuhan melihat Adam seorang diri saja. Dan seperti yang kita baca tadi, kata tidak baik tadi itu diikuti dengan kata seorang diri saja. Itu dalam bahasa aslinya artinya terpisah, separation. Itu ibarat seperti ranting pohon yang memiliki dahan yang rimbun tetapi tidak menempel pada batang pohon tersebut, dan tinggal menunggu waktu dahan tersebut akan mati. Jadi serimbun-rimbunnya satu dahan, kalau dia tidak menempel pada batang pohonnya, dia akan mati. Kata seorang diri ini menggambarkan keadaan kita yang terpisah dengan orang lain. Dan Tuhan seringkali memakai orang lain untuk memberikan nutrisi atau asupan kita yang kita perlukan agar supaya pohon kehidupan kita ini bisa bertumbuh dan berbuah. Sama seperti tanaman tadi, dia menempel pada batang pohon tersebut. Kesendirian ini bukan berbicara tentang keberadaan fisik kita. Dalam hubungan yang ada, kita bisa punya banyak teman, tetapi kita masih tetap merasa sendirian. Ataupun sebaliknya, kita bisa sendiri secara fisik, namun kita tidak merasa kesepian. Kita bisa melihat tadi dalam Kejadian 2 ayat 18, di situ ada kata penolong. Penolong itu arti dari bahasa aslinya artinya orang yang mengelilingi, orang yang menjaga, orang yang membantu. Apakah kita selama ini sudah memiliki komunitas, orang-orang yang menjaga kita, orang-orang yang membantu kita, ataukah hanya orang-orang yang mengelilingi kita tanpa membantu, tanpa menjaga kita? Jangan sampai kita ini hanya bertumbuh, dan bertumbuh, tetapi kita tidak menghasilkan buah. Coba kita lihat Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Situ menceritakan perumpamaan tentang pohon yang tidak menghasilkan buah. Saya bacakan.
Ayat 6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Jadi coba kita bayangkan, kalau selama ini kita hanya sekedar bertumbuh, tapi kita tidak menghasilkan apa-apa, kita tidak ada gunanya. Percuma, saudara. Berarti kalau kita mau menemukan arti hidup, adalah ketika kita bisa berguna buat orang lain. Pada saat hidup kita bisa dinikmati oleh orang lain, itulah pada saat kita bisa menghasilkan buah. Kita buka kembali bersama dalam Mazmur 1. Mazmur 1. Ayat ini sudah sering kali kita baca, kita dengar. Mazmur 1 ayat 1, 2, dan 3. Berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saudara catat ya. Yang pertama, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kemudian yang kedua, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bagaimana cara agar supaya kita ini tidak hanya bertumbuh, tetapi kita bisa berbuah? Salah satu caranya kita bisa melihat di ayat yang kedua tadi. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kemudian kita kembali ke ayat satunya tadi. Yang pertama, yang tidak berjalan menurut orang fasik. Ada 3 jenis orang. Yang pertama, yang berjalan di depan kita. Artinya apa berjalan di depan kita? Orang-orang inilah yang memuridkan kita, yang bisa mencontohkan, menjadi teladan dalam melakukan firman Tuhan. Terkadang orang-orang inilah yang bisa lebih percaya kepada diri kita. Mereka bisa melihat potensi apa yang ada dalam diri kita, lebih dari kita bisa melihat potensi dari diri kita sendiri. Orang-orang inilah yang berani menegur kita dengan kasih. Kalau kita lagi ada salah, kita akan ditegur oleh orang-orang seperti ini. Itulah orang-orang yang berjalan di depan kita. Kemudian orang yang kedua, orang-orang yang berdiri bersama-sama dengan kita. Artinya apa orang yang berdiri bersama-sama? Yaitu orang-orang yang sama-sama juga dimuridkan, orang-orang yang sama-sama juga belajar, ataupun orang yang sama-sama juga sedang dalam pergumulan. Saudara, kalau kita contoh, kita mengikuti satu ibadah puasa, kalau kita melakukannya hanya sendirian, terkadang kita tidak kuat, lemah. Tetapi ketika kita melakukan ibadah puasa bersama-sama, situ kita akan merasa ada kekuatan, melakukan sesuatu bersama-sama. Demikian juga ini orang yang berdiri bersama-sama dengan kita. Sama-sama kita dimuridkan, sama-sama kita mengalami pergumulan, dan disitulah kita akan memperoleh kekuatan. Kita memerlukan orang-orang seperti ini, saudara. Dia mau berdiri bersama-sama dengan kita. Kemudian jenis orang yang ketiga apa? Yang duduk di sekitar kita. Apa artinya ini yang duduk di sekitar kita? Inilah artinya orang-orang yang kita muridkan. Seperti saya bilang tadi, kita tidak hanya bertumbuh, tapi kita harus menghasilkan buah. Kita tidak hanya dimuridkan, tetapi ada waktunya kita harus memuridkan orang lain. Setelah kita mengalami proses, saatnya kita pun harus memuridkan orang lain. Tetapi hal ini sering kali kita temukan bersama, bahwa orang akan selalu langsung berkata, aduh, saya ini tidak bisa apa-apa, mana bisa saya memuridkan orang lain. Saudara, sebenarnya status murid atau guru itu sebenarnya tidak penting. Yang lebih penting adalah fungsi dari orang tersebut. Artinya apa? Kalau kita mau memuridkan, kita tidak perlu berlagak kita seperti seorang guru yang mengajar kepada muridnya, tetapi kita bisa memberikan teladan dari hidup kita. Teladan ini bisa dia lihat dari pengalaman hidup kita, baik dari keberhasilan kita ataupun dari kegagalan kita. Saudara tahu, dari kegagalan yang kita alami, yang pernah kita alami, itu dapat memberkati banyak orang. Di sini kita bisa mulai belajar untuk
mentor orang-orang di bawah kita. Kita bisa mengajar mereka bisa melihat hidup kita, bagaimana kita bisa berhasil, dan bagaimana juga mungkin kita lalu pernah gagal, kemudian kita bisa bangkit kembali. Dan yang dibutuhkan dalam pemuridan atau mentoring itu bukanlah kesempurnaan. Ingat, bukan kesempurnaan yang dibutuhkan, tetapi yang diperlukan adalah perubahan. Selangkah demi selangkah, hari ini lebih baik dari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. Nah, mengapa kita perlu untuk memuridkan orang lain? Agar supaya hidup kita ini terus berbuah dengan menjadi inspirasi kepada orang lain, dan kita bisa semakin dewasa. Matius 5 ayat 48. Saya bacakan Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah engkau sempurna, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Sempurna di sini artinya adalah teleois. Teleois artinya bertumbuh menuju kedewasaan penuh. Jadi bukannya sempurna terus merasa, oh kalau sudah sempurna ya sama seperti Henokh contoh di Alkitab Perjanjian Lama, dia langsung terangkat ke surga. Tidak saudara, artinya sempurna di sini berarti bertumbuh menuju kedewasaan penuh. Kedewasaan ini artinya apa? Setiap perubahan menuju semakin serupa seperti Kristus. Karena saudara, arti dari kedewasaan itu sendiri, esensi dari kedewasaan itu adalah perubahan. Jadi kalau kita tidak berubah, kita tidak akan pernah menjadi dewasa. Sama halnya seperti tadi saya bilang, hanya bertumbuh dan bertumbuh, tetapi tidak pernah berbuah, tidak pernah menjadi dewasa. Yang dibutuhkan bukan kesempurnaan, tetapi konsistensi dari hari ke hari. Tujuan untuk memuridkan adalah kedewasaan dan bukan sempurna. Dan kembali kita melihat setelah kita menjadi dewasa, saatnya kita menghasilkan buah. Kita bisa melihat dalam Yohanes 15 ayat 8. Yohanes 15 ayat 8. Saya bacakan. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi dengan cara apa kita bisa mempermuliakan Tuhan? Salah satunya dengan cara kita bisa menghasilkan buah yang banyak. Jadi dari pelajaran kita hari ini, kita harus berbuah melalui komunitas yang ada. Apa komunitas yang ada di sekitar saudara? Yang pasti di setiap gereja ada yang namanya komsel. Kita bisa saling menguatkan di sana, saling menegur satu dengan yang lain. Seperti yang tadi contoh dalam Mazmur 1, ada orang yang duduk, yang berjalan di depan kita, orang yang berdiri di depan kita bersama-sama, dan yang duduk di sekitar kita. Kita harus terus bertumbuh, dan pada akhirnya kita harus menghasilkan buah. Dan ketika kita menghasilkan buah, dalam hal itulah Bapa akan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini, mengajar kami untuk kami bisa belajar untuk bertumbuh, dan tidak hanya sekedar bertumbuh, tapi kami bisa berbuah, menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai melindungi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.